Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi, bukan berempat, tapi bertiga. Semi nggak ada di sini. Bye, Sam. Aduh, sayang ya, kehilangan Semi itu rasanya tuh kurang bergairah, kurang lucu. Karena dari kita berempat memang cuma Semi yang paling bawel. Sampai ada yang komen loh, Semi tahan dikit tuh, orang nggak kebagian ngomong dan lain sebagainya. Dan kayaknya Tuhan memang menyetujui. Sehingga kita bertiga aja hari ini. Nah, rekan-rekan, hari ini kita punya dua tema yang akan bersambung, yang akan kita upload ke depan. Ini tema yang menurut saya itu penting banget ya untuk kita tahu dan kita pelajari. Jadi di video pertama ini kita akan bahas tentang kekristenan yang bertumbuh atau yang tidak bertumbuh. Kita akan belajar sama-sama. Apa sih ciri-cirinya? Kita ini bertumbuh atau tidak? Atau jangan-jangan kita berpikir kita sedang bertumbuh, sedangkan kita tidak bertumbuh. Itu video kita yang pertama. Lalu Jumat berikutnya lagi, kita akan tayangkan tentang gereja yang sehat versus gereja yang sakit. Nah, tema yang kedua ini mungkin akan bisa menghadirkan banyak perdebatan di kolom komentar, tapi please, kita membahas ini tuh cuma bincang-bincang di antara kita di hamba Tuhan, kita pengkhotbah, kita mengembalakan jemaat, dari sudut pandang kita dan juga dari sudut pandang anak-anak muda yang sekarang. Nggak ada tujuan lain daripada kita semua untuk membahas tema ini, kecuali memberikan sesuatu insight yang baru. Untuk kita bisa melihat nanti pada akhirnya, kira-kira apakah gereja kita itu bertumbuh atau tidak bertumbuh, gereja kita sakit atau sudah sehat, kalaupun mungkin gereja kita dalam keadaan yang kurang baik atau kurang sehat. Di sanalah tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat yang mengasihi gereja kita masing-masing untuk berperan, sehingga ada perubahan maupun perbaikan dalam gereja kita semua. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa follow akun Instagramnya Dieter Nicholas. Dan juga buat Pak Aruna, sekarang sudah punya channel sendiri. Ada Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan nama Aruna Wirjo Lukito. Ada di layar kita masing-masing. Follow ya, supaya kita semua bisa belajar. Yang muda-muda yang mau banyak-banyak tanya sama Dieter, silakan follow IG-nya, bisa tanya, bisa komunikasi di sana. Sehingga kita bisa saling memperlengkapi dan acara ini betul-betul bisa nggak cuma stop kalau video ini selesai, tapi bisa berkelanjutan terus. Mari kita mulai yang pertama tentang kekristenan yang sehat. Kita mulai dari definisi ya. Definisi ya. Definisi supaya nggak kemana-mana. Dan seperti video-video sebelumnya, mulai dari yang paling muda. Duluan. Iya, duluan. Jadi, gimana, Dit? Oke, memang kita mesti mendefinisikan ulang nih, karena definisi yang salah mengakibatkan konsep yang salah. Yes. Konsep yang salah mengakibatkan tindakan yang salah. Betul. Tindakan salah, karakter salah. Karakter salah, masa depan salah. Jadi bahayanya konsep nih di sini. Makanya buat saya, kekristenan itu bukanlah sebuah agama. Kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup. Kenapa saya bilang kekristenan bukan agama? Karena memang ada tabrakan keras antara kekristenan dengan yang namanya agama. Agama itu cara berpikirnya outside in. Apa yang ada di luar mempengaruhi apa yang ada di dalam. Tapi kekristenan itu bukan outside in, kekristenan itu inside out. Karena waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama Tuhan ubah adalah apa yang ada di dalam kita, gitu. Makanya hari ini kita sebagai orang percaya, kalau cara berpikir kita hanya menjadikan kekristenan sebagai sebuah agama, makanya kita hanya memperhatikan apa yang ada di luar kita. Yang di luar kita jadi lebih penting, yang kelihatan jadi lebih penting, ya kan? Dan kita dipengaruhi oleh apa yang dari luar. Nah, yang kita dipengaruhi dari apa yang ada di luar. Sedangkan Paulus sendiri berkata, aku tidak memperhatikan apa yang ada di luar, karena yang di luar ini fana. Ya. Sedangkan yang di dalam adalah kekal. Gitu. Jadi kita harus mengeluarkan cara berpikir kekristenan kita dari cara berpikir agama itu sendiri. Kalau menurutku gitu kok. Ya. Jadi definisinya menurut kamu? Kekristenan adalah sebuah gaya hidup. Gaya hidup Kristus. Bagaimana Kristus hidup, itulah yang harus kita hidupi. Ya. Itu. Nah, bagaimana dengan kekristenan yang sehat? Kekristenan yang sehat adalah
kekristenan di mana kita sebagai orang percaya memiliki sebuah tujuan, semakin hari kehidupan kita semakin serupa dengan gambarannya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, tapi semakin hari kita nggak semakin serupa dengan Tuhan, kita sebagai gereja semakin tidak serupa dengan apa yang Tuhan mau, berarti kita sedang sakit itu. Gitu. Jadi ukurannya mungkin di situ, ya. Mungkin Pak Aruna beda lagi nih, apa gimana? Setuju. Sama, setuju. Diter, sebentar. Ya. Untung nggak ada semi, Dit. Ya. Kalau ada semi, habis kamu. Jawaban kayak begitu tuh. Habis kamu dibully. Ya, tapi mantep ya jawaban Diter. Nah, menurut Bro Aruna gimana? Setuju, sudah. Sama persis. Nah, gini, definisi soal kekristenan yang sehat. Ya. Kalau sehat berarti harus memenuhi yang pertama adalah tampilannya itu orang sakit sama orang sehat kan beda ya. Orang apa, sorry? Sakit sama sehat kan beda. Orang sakit dan sehat. Dari sehat nggak? Pertama dari tampilan dulu. Nah, kita berkata bahwa gereja tuh sebetulnya, ini dari saya nih. Kalau orang tanya, bentuk institusi apa, organisasi apa, yang paling menggambarkan kondisi sorga di muka bumi ini? Jawabannya gereja. Iya. Cuma satu. Gereja. Iya. Jadi seharusnya, gereja adalah merupakan institusi, kalau kita mau bilang kan ada dua ya, kita sebagai gereja dan sebagai sebuah kelompok ya, itu harus menjadi prototipe. Sorga tuh kayak apa? Kelihatan paling jelasnya ada di gereja. Jadi kalau selama itu sehat adalah merepresentasikan situasi suasana sorga. Itu yang sehat. Makanya dikatakan bahwa kerajaan sorga bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi dari kuasa, sejahtera, dan sukacita. Nah, ini sebetulnya menjadi sebuah ciri-ciri sehat apa enggak. Ini kan nambahin yang Diter tadi, nambahin itu. Jadi gereja sebetulnya adalah sebuah institusi, lembaga, kelompok, organisasi yang paling seharusnya merepresentasikan sorga. Nah, itu sehat. Berarti kesimpulannya kita bisa tarik dari dua jawaban ini adalah kita bisa dibilang bahwa hidup kekristenan kita sehat kalau hidup kita semakin lama, semakin hari, semakin mendekati karakter Yesus. Iya. Tuhan yang kita sembah. Begitu ya. Iya, Dan itu amin. terus-menerus diperbaharui. Tidak ada parameter yang lain. Keserupaan dengan gambaran Kristus itulah dan merupakan sebuah target ya, sebuah bentuk acuan, tolok ukur dalam kehidupan kita sebagai gereja dan gereja sebagai institusi. Nah, tapi gini, kalau kita bicara bahwa kita itu diminta untuk jadi semakin serupa dengan Yesus, itu kan perjalanan panjang banget. Iya. Nah, berarti kalau ada orang yang misalnya meninggal atau pulang ke rumah di usia muda, gimana? Kan kedewasaan nggak terlalu dengan usia ya. Tidak berhubungan dengan usia. Pengenalan dong ya, Iya, benar nggak, Dit? pengenalan. Benar. Intinya juga, kalau kita lihat, tiap orang kan juga beda-beda Levelnya ya. levelnya. Iya. Tuhan kasih dia 100%-nya dia tuh di mana. Kan bagi anak SD itu sama yang sudah SMP sama SMA kan beda-beda. Yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kan Tuhan yang 2 nggak minta jadi 3. 2 menghasilkan 2. 5 menghasilkan 5. Kan mainnya proporsi sebetulnya di sini. Konsepnya proporsi. Jadi kalau dibilang, iya. Jadi ke arah situ. Tiap orang beda-beda nih takarannya. Ukurannya beda-beda. Jadi memang ukuran kedewasaan itu bukan dari usia, ukuran kedewasaan seseorang itu juga bukan dari berapa lama dia jadi orang yang percaya Kristus. Iya kan? Nah, Alkitab katakan apa? Alkitab katakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Yes. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ukuran kedewasaan adalah ketika kita belajar untuk meninggalkan kekanak-kanakan kita. Nah, kalau misalnya target kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, Iya. ini Gambaran kan- Kristus. atau gambaran Kristus, Gambaran Kristus, ya. menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Kristus. Ini pun kan juga beda-beda pemahaman orang. Iya. Ada orang yang merasa kalau ada di titik ini, Iya. dia sudah makin dekat sama gambaran Kristus. Ada yang padahal masih di bawah sini nih, Iya. itu juga ngerasa dekat dengan gambaran Kristus. Hmm. Nah, bisa nggak sih kita definisikan di sini bahwa
seperti apa sih? Gambaran Kristus itu ya? Ya, gambaran Kristus itu seperti apa? Iya. Karena orang kalau cara berpikirnya nggak sama, ya susah. Hmm. Bisa nggak kita gambarkan? Kolese kan berkata bahwa kita harus berpikir di tempat di mana Kristus ada. Jadi acuannya sebetulnya, ya kalau saya bilang tadi 3 itu. Pertama adalah bukan soal makanan minuman, tapi bicara mengenai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Jadi satu, patokannya bukan soal harta. Bukan tampilan harta. Ini kalau ini diadunya benar sama dunia, kita kalah sama dunia nih. Karena banyak yang lebih makmur dari kita. Betul. Kan kita pernah bahas kapan tuh bahwa jadi orang percaya itu di muka bumi nggak bisa yang Ya, betul. terkaya, ya terpintar gitu ya. Jadi acuannya kita nggak boleh mengatur bersama dengan dunia. Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan posisi, kepintaran, itu bukan tolak ukur untuk itu menjadi bukan tolak gambaran. ukur. Walaupun ada pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ke arah sana, tetapi itu bukan menjadi tolak ukur yang paten yang harus dicapai. Untuk bisa dibilang serupa dengan gambaran Betul. Kristus. Satu. Sehat lah gitu ya. Sehat ya. Itu. Tidak bisa digambarkan dengan harta, kekuasaan, Material lah. material Hal-hal dan material tidak. hal materi. Termasuk jumlah. Jumlah orang yang didapat. Walau sebetulnya Jadi serem apa? kita ngomong begini ya. Walau Iya. sebetulnya itu merupakan sebuah bukti pertumbuhan, Iya. tetapi itu tidak melulu Iya. sebagai satu-satunya acuan. Walaupun kadang-kadang diberikan bobot yang besar bagi banyak orang. Tapi kita lupa bahwa sejahtera dan sukacita itu kan situasi yang bukan material ya. Tidak bisa dibeli dengan hal materi juga. Betul. Jadi Itu kedewasaan, kesehatan dari gereja, rumah Tuhan itu kerajaan sorga menjadi gambaran kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Surga. Itu satu. Ada yang kedua? Yang tadi sejahtera yang hal-hal non material. Hal non materi. Dieter gimana, Dit? Iya, kalau menurutku Alkitab katakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita tahu dari mana kekristenan ini sehat atau nggak sehat. Salah satu yang bisa kita identifikasi adalah bagaimana kekristenan orang Kristen, orang percaya atau gereja Tuhan menghasilkan buah-buah. Jadi kita mesti bedain antara buah dengan karunia. Karena banyak orang melihat keberhasilan dari karunia. Makanya Alkitab kan katakan seperti itu. Di hari-hari terakhir ada orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan, melakukan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Tapi Tuhan tidak mengenal mereka. Karena apa? Karena Tuhan mengenal mereka itu dari buah. Makanya bagaimana kita bisa melihat kekristenan itu bertumbuh dewasa. Dia menjadi Kristen yang sehat dari buahnya. Dan buah roh itu kan ada 9. 1 buah 9 rasa. Bagaimana kehidupan kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Disitulah kita bisa melihat bahwa kita telah bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bukan asumsi kita bahwa kita ini udah bertumbuh, kita ini jadi orang Kristen yang sehat, tapi orang-orang di sekitar kita menikmati nggak buah yang kita hasilkan. Itu sih kalau menurutku. Nah, jadi jawaban kita di sini hari ini adalah bicara soal apakah kita sehat atau tidak, apakah kita serupa dengan gambaran Kristus atau tidak. Satu, tidak bisa diukur oleh hal-hal atau pencapaian materi. Ya. Kedua, kamu bicara soal buah. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengalami atau ada dalam situasi sebelumnya nggak punya apa-apa? Ini banyak deh kayak gini. Iya. Setelah ikut Yesus, Punya sesuatu ya? punya sesuatu. Dulu jemaatnya 10, sekarang jadi 10.000. Dulu karunianya mungkin belum tajam, sekarang super tajam. Itu bisa dibilang pertumbuhan yang sehat atau tidak? Nah, ini seru. Saya kan menggarisbawahi highlight ya. Ya. Tadi yang Dieter bilang nih. Dirasakan oleh orang lain. Ini penting nih. Untuk bisa orang merasakan, yang namanya buah itu bisa dirasakan, buah itu kan harus mengalami muncul, kemudian berkembang, pematangan, harus ada. Prosesnya harus kelihatan juga. Tapi kan proses dari kecil, membesar, kemudian berisi, menjadi matang, ujungnya matang, dari pangkalnya sampai mangga ini. Intinya adalah, tujuan akhirnya apa sih? Supaya bisa dirasakan sama orang. Jadi, yang sehat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karena kalau kita mengukur diri sendiri sehat adalah, ya tadi, jumlah, ketajaman, itu kita tahu ini sudah matang nih.
Tapi pertanyaannya, ini bisa dinikmati orang atau tidak? Dirasakan oleh orang lain. Itulah konsep yang sebenarnya jadi terang, garam, memberikan influence ya. Yeah. Itu sehat itu memberikan influence. Jadi kalau orang itu sehat, kerohaniannya, dia pasti bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Entah dia bicara, atau dia bergaul dalam komunikasi atau hubungan, atau orang melihat sesuatu, kayak begini saja, orang kalau sehat, kita dekat orang sehat, itu berasa loh. Oh iya, betul. Ya. Dekat orang sakit itu berasa loh. Dekat orang positif, kita rasanya positif. Ya. Dekat orang yang kepahitan, Ya. kita rasanya juga pahit. Kepahitan. Lama-lama. Kalau kita lihat, paling gampang begini. Ini sebuah penelitian. Ini udah banyak di YouTube juga nih. Ini ada buah apel yang bagus. Ini buah apel yang busuk. Deketin. Kita lihat dalam beberapa hari. Bisa busuk ini, yang bagus tadi. Iya. Masa sih? Iya. Tapi kalau ini adalah buah apel yang bagus, yang sehat, ini sehat, digabung satu keranjang, aman semuanya. Serius? Nanti pulang Kita coba. beli apel sekilo ya. Iya. Cari satu yang sudah bonyok, yang busuk tuh, mangga yang bonyok, gabungin, satu taruh tengah. Kita lihat dalam waktu 2 hari, 3 hari. Rusak semua tuh yang sehat. Yang sehat mulai tuh. Yang nempel ke tempat yang busuk, atau yang nggak usah nempel, deket aja. Nggak perlu taruh dekat. bersebelahan. Iya, betul. Masa ya? Nanti tiba-tiba bisa mulai terjadi pembusukan. Mencoklat, jadi coklat. Iya, coklat. Lebih cepat. Tapi kalau sehat digabung sehat. Buah aja tahu, apalagi manusia. Iya. Kan gitu. Oke. Tapi apakah bicara soal dampak saja itu bisa, dampak yang positif tentunya, itu sudah bisa menjadi sebuah acuan bahwa kerohanian kita sehat? Jadi kalau kita bilang acuan kan berarti harus definitif, jelas ya. Iya. Sebetulnya konteks berjemaat, gereja, itu bisa dirasakan dalam spiritual. Dalam rasa tuh bisa. Gitu. Feeling. Feeling tuh dapat sebetulnya. Cuma memang kalau kita bicara kesehatan kan ada stepnya. Apakah muncul sebuah buah bicara pohonnya bagus? Ya, pohon yang bagus pasti ada buahnya. Kalau ini daun terlalu banyak juga, banyak orang kan berdaunnya banyak. Rimbun. Tapi kalau udah rimbun banyak daunnya, biasanya buahnya nggak keluar. Ini daun ini bisa bicara soal pelayanan banyak, Ya. aktivitasnya banyak, pertemuannya banyak. Tadi baru dalam saya ngomong sama Dieter, saya baru berdua, saya baru ngomong bahwa kita ini hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, bro. Ya toh, semua ya. Sampai semua kru juga hamba Tuhan semua ya. Maksudnya ini pendeta diundang, bilang, Pak, sekarang banyak tampil di YouTube. Dulu juga iya, cuma kan nggak seperti sekarang. Dulu Kan? off-air. Offline-nya kan sekarang sudah ditutup, maka sepertinya. Iya. Tapi bukan berarti kalau terus pelayanan kemana-mana, rame schedule. Wah, ini berarti bertumbuh. Saya khawatir jangan-jangan daun saya banyak loh. Kalau daun terlalu banyak, buahnya itu nggak bisa cepat keluar. Jadi, apa sih arti buah? Rasa yang disampaikan kepada orang. Iya. Ini. Nah, Dieter, kamu tadi bilang kalau misalnya ciri bahwa kita itu karunia kita keluar dan orang bisa rasa. Apakah orang-orang yang tajam dalam karunia-karunia mereka itu juga kita bisa bilang bahwa mereka itu sehat secara karunia? Belum tentu kan? Karena banyak juga yang karunianya ngawur atau karunianya nggak matang. Terutama yang berhubungan dengan saya dengar suara Tuhan, Tuhan suruh saya bagi. Itu banyak banget di dalam gereja ya. Ternyata nggak kejadian. Sebenarnya itu nggak bisa jadi patokan bahwa mereka sedang bertumbuh ke arah yang benar. Iya, makanya kan kenapa Alkitab berkata bahwa banyak orang yang bernubuat, orang yang menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan nggak kenal. Karena memang itu bukan ukuran yang bisa kita lihat untuk menentukan apakah dia dewasa di dalam Tuhan, dia jadi orang Kristen yang sehat, apakah dia punya hubungan yang Tuhan, belum tentu. Tapi satu hal yang pasti yang bisa kita lihat, apakah orang ini benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, jadi orang Kristen yang sehat, adalah dia menghasilkan kualitas Tuhan, karakter Tuhan, bisa kelihatan dari dalam kehidupannya. Makanya buah roh itu dalam Galatia 5, ya kan? Itu bicara soal apa sih? Itu bicara soal karakter Kristus kan, kesabaran, kesucian, penguasaan diri gitu loh kan. Kalau menurutku sih begitu. Jadi ini seru. Ini seru. Gini. Saya mangga lagi nih, mangga. Saya ini soalnya penggemar mangga. Mangga itu kan muncul, berbuah.
begitu berbuah, mangganya masih muda gitu. Pertanyaannya, bisa dirasakan nikmat nggak? Orang kebanyakan bilang dia nggak nikmat. Tapi ibu ngidam, ibu hamil ngidam, Iya. seneng. Enak banget. Seneng. Iya. Jadi, karunia yang belum tajam, yang karakter-karakter yang baru dalam pendewasaan, mengarah dalam pendewasaan, kadang-kadang di step tertentu juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Iya. Tetapi repotnya adalah pada saat dia merasa sudah jadi berkat bagi orang lain, dia berhenti di saat itu. Jadi pematangan berikutnya tidak terjadi. Atau dia berpikir bahwa dia sudah ada mencapai di titik segala-galanya, Ya. padahal masih perlu banyak belajar dan diasah. Betul. Iya, Itu betul. banyak kejadian Ini di kan dalam gereja. kembali banyak sekali. kepada motivator berkata bahwa yang namanya kalau orang sudah cepat puas itu biasanya kalau kita tahu saya sudah bisa ini, oh dia belum tahu apa-apa. Iya. Kalau saya sudah tahu A, nanti belum tahu ini. Betul. Iya, iya. Baru punya satu jurus, udah Oh. pengen buka perguruan Ya, gitu. perguruan, Itu banyak ya, sekali ya, kan ya. ya. Baru tahu 1, 2, 3 ayat udah ya. Ya oke, tapi kurang mangga lebih begitulah. Ini yang terjadi juga sama Paulus nih, kok. Rasul Ya, Paulus. Rasul Paulus waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik ya kan Tuhan bikin dia nggak bisa melihat, tiba-tiba Tuhan kirim hamba Tuhan disembuhkan, akhirnya dia ngalami Tuhan. Secara pengetahuan, secara teologi ya, ini Rasul Paulus nih, murid ya yang sangat luar biasa nih, orang Farisi yang sangat luar biasa, punya Salah satu pengetahuan. rasul terbesar sampai Iya, hari ini. betul kan? Seharusnya ketika dia mengalami Tuhan, bisa aja dia langsung menginjil kemana. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika Paulus bertobat, dia kemudian dimuridkan, dia dibina, dibimbing sama yang namanya Barnabas. Bahkan mereka pergi ke Antioquia, 1 tahun Paulus bersama-sama dengan Barnabas. Disitulah setelah dia dibina, baru Paulus dilepas pelayanan sendirian. Iya. Gitu sih. Sebentar saya mau tanya tentang kira-kira ciri-ciri kekristenan yang sehat Ya. dan yang sakit. Tapi sebelumnya saya mau tanya ini dulu. Bisakah kita bilang bahwa sebuah posisi tinggi yang dipercayakan oleh pemimpin kita, oleh gembala kita, itu sebetulnya belum tentu menunjukkan kedewasaan kerohanian kita, atau lamanya kita ada dalam sebuah pelayanan dalam gereja. Kan banyak tuh ya, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Itu juga tidak menjamin bahwa orang itu dewasa. Kita bisa bilang begitu dong sebetulnya. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Seru nih. Kenapa no-nya dulu? No-nya dulu ya. Iya. Karena begini, waktu orang ditunjuk sebuah jabatan, pastikan dia sudah punya track record toh, Sebelum-sebelumnya. sebelumnya. Jadi pemberian kepercayaan merupakan sebuah potensi untuk orang itu bisa menjadi berkat lebih lagi, memberikan sebuah nuansa rasa menjadi menggarami orang lebih lagi. Entah dia sadar atau dia cuma berkutat di posisi saja. Jadi orang makin dikasih kesempatan posisi, itu sebenarnya dia diberikan sebuah peluang loh untuk dia bisa melakukan. Tapi jangan berpikir bahwa dengan jabatan, waktu yang lama, itu no-nya adalah, ini bukan merupakan sebuah, jadi substansinya, bukan formatnya, kan format semua ini. Betul. Format. Betul. Tetapi itu merupakan sebuah langkah awal, bahwa kelak engkau diberikan sebuah fasilitas lebih untuk bisa menjadi garam. Diberikan sebuah privilege ya. Privilege. Yang orang Iya. lain nggak terima. Repotnya adalah kalau dia berkutat di situ terus. Menikmati posisi itu. Raja Saul, salah satu yang seperti itu. Dia dari orang yang Benjamin, suku-suku paling kecil. Ya, bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jika kau bilang dia tentara juga nggak punya background. Dia kan penjaga kambing domba juga seperti Daud sama. Anak orang kaya juga sebetulnya. Tapi dia berkutat di posisi raja. Dia nggak mau maju lebih lagi. Sedangkan Daud beda. Nah, kita udah panjang dalam khotbah, panjang lah. Iya. Nah, jadi nggak boleh berkutat di itu sebuah langkah. Tuhan memberikan anugerah. Dengan kata lain, posisi atau lamanya kita terlibat dalam sebuah pelayanan bisa menjadi sarana untuk mendewasakan hitung. kerohanian kita. Tuhan hitung. Tapi belum tentu juga ya. Iya. Itu modal awal. 5 talenta dapat dong. Iya. Tapi kan setelah itu ada tanggung jawabnya gitu lah. Iya. Nah, Iya. Karena pada akhirnya kalau orang nggak siap diberikan sebuah posisi, dia bisa jadi pemimpin yang merusak orang bisa lain. merusak, bisa merusak, Bisa merusak. Betul. Iya. bisa merusak. Kita punya pendapat nggak? Iya, jadi ada posisi, ada fungsi. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang
ada posisinya tapi tidak berfungsi. Betul. Ada orang-orang juga di luar sana yang tidak punya posisi tapi memiliki fungsi. Gitu. Jadi kedewasaan adalah ketika kita siap untuk menerima tanggung jawab. Jadi kalau kita punya posisi, itu puji Tuhan. Seperti kata Pak Aruna, itu modal awal. Tapi lebih daripada posisi, yang kita kejar seharusnya adalah fungsi. Jadi dimanapun kita ada posisi, tidak ada posisi, seharusnya kita lebih berfungsi. Dan orang-orang yang tidak pernah atau belum mendapatkan kepercayaan dalam sebuah posisi, bukan berarti mereka tidak sedang bertumbuh ya. Oh iya. Di mana Karena mereka berkecil hati. Disimpan Tuhan dulu. Iya, disembunyikan. Disembunyikan Tuhan. Iya. Yusuf ngalamin, Daud mengalami. Betul. Rata-rata semua ngalamin kok. Masa-masa pematangan. Pada waktu mereka disimpan, mereka sedang proses bertumbuh sebetulnya. Tapi nggak kelihatan orang lain. Elisa 20 tahun loh hilangnya. Jadi Yusuf berapa tahunnya? Yusuf dari 17-an. 17 tahun. Ya. Daud 13-an. Daud 13 tahun. Disimpan nggak kelihatan siapa-siapa. Tuhan Yesus dari kecil ya. Iya. Terus yang muncul hanya umur 12 tahun. Muncul di Alkitab. Setelah itu kan tersimpan menjadi tukang kayu. Terus? Berarti kita dapat pelajaran di sini, Bapak Ibu Saudara, Anda yang belum dipercayakan sesuatu dalam gereja atau dalam pelayanan, jangan kecewa, jangan putus asa. Iya. Engkau tetap sedang bertumbuh selama melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Fungsi ya? Fungsi. Triwira? Oh iya. Nggak ada jabatan? Iya, Triwira Daud. Iya. Tapi sangat dihormati. Pak melebihi pemimpinnya. Benaya kalah, Abisai kalah. Iya. Lebih dihormati loh. Di Triwiranya Raja Daud. Iya. Jabatannya prajurit biasa. Betul. Iya. Karena punya kesetiaan dan komitmen terhadap Daud ya. Iya. Sekalipun Daud itu, tapi mereka tetap ada di sisi Daud. Iya. Padahal Alkitab berkata itu prajurit orang Israel kan pada kabur semua kan, tapi Triwira tetap ada di Dan samping. namanya tercatat sampai hari ini. Ya Sobam satu orang 800 so mati. Betul. Satu tombak 800 mati. Saya nggak tahu ilmu apa yang dipakai tuh. Betul. Ilmu Rembo. Rembo. Iya kan. Jangan-jangan Jet film Li- Rembo itu dari sana ya? terinspirasi dari itu. Dan ilmu film-film silat zaman dulu ya. Perang Vietnam sendirian. Saya baru hebat. Rit, tapi ini lucu ya, netizen ini lucu. Kadang-kadang kalau kita mulai ngebahas sesuatu yang bercanda gini atau sekelebat kita kelepasan, itu tuh ada yang kepengen belajar. Iya. Kayak di video sebelumnya tentang teleport. Teleportation. Iya, itu kan yang Elia tiba-tiba siapa yang pindah? Kita bahas Iya. apa waktu itu ya? Elia. Itu ada yang komen, bahas dong tentang teleport. Filipus. Iya. Banyak mujizat-mujizat di Alkitab yang ada tapi nggak pernah dibahas oleh gereja. Penasaran kan? Iya. Berarti Tapi kalau dibahas nanti juga mengarah ke jadi ke hal-hal klinik tuh. no, kita bahasnya Dekat harus soalnya. apa ya? Kita pada firman-nya. Iya. Jadi stay tune terus di LGF. Meet and Talk. Talk, LJF. Saya nggak janji ya. Tapi teleportation seru, bener. Anda kalau ingin Pak Aruna ini membahasnya kayak gitu-gitu, serbu aja IG-nya langsung ya, jangan di LGF komennya. Kalau nggak kasih komen di Iya, LGF, iya. ayo teleportation Betul, gitu. betul ya. Nah, ciri-ciri. Ciri-ciri apa kekristenan yang sehat dan sedang bertumbuh, dan yang tidak sehat atau tidak sedang bertumbuh. Ini gereja atau kekristenan nih? Kita kekristenan dulu. Kekristenan ya? Gereja nanti kita masuk segmen 2. Oh, segmen 2. Oke. Iya. Cerita kekristenan yang bertumbuh. Iya. Pertama adalah dalam pohon itu berpaut kepada pokok. Iya. Nah, itu jelas tuh. Kalau sudah kena itu, tumbuh pasti. Oke, sama. Jadi, Sorry. Pohon berpaut pada bukan pohon dong. Buah. pohon kan kalau yang carang asli orang Israel dipotong sama Tuhan, Betul. tidak percaya. Iya. Kita yang dari liar dicangkokkan. Betul. Dan Tuhan berkata, kalau engkau nggak nempel sama saya, engkau nggak bisa berbuah banyak. Masalahnya buah Tuhan minta lo nanti. Betul. Supaya, pertama buah itu berkatnya di mana? Di bumi. Supaya Bapa dipermuliakan karena orang di muka bumi melihat perbuatan baikmu. Iya. Itu buah. Sampai nanti kalau kita pulang pun, buah roh tetap itu menjadi sebuah hal yang kita bawa. Jadi harus nempel sama Tuhan. Kekristenan sehat yang mana sih? Yang nempel sama pokok anggur. Tuhan Yesus. Kekristenan yang punya hubungan dekat Benar. dengan Kembali Tuhan lagi Yesus. bicara komunikasi, hubungan relasi. Ya. Kepada ya, Tuhan. Doa, baca Alkitab, menyembah itu di Nah, dalamnya ya. Setiap orang tuh kan punya cara pemikiran masing-masing untuk mendekati Tuhan. Mengekspresikan dengan gayanya sendiri. Yang orang bilang doa nyembah, betul. Tapi kalau sudah sampai yang namanya hubungan itu kan kita nggak bisa mengatur dengan sebuah definisi yang Ya, apa. Setuju. Jadi ada. Setiap orang punya cara sendiri untuk dekat sama Tuhan dan punya keyakinan tertentu. Nah, itu nggak boleh hilang.
nempel sama Tuhan. Tekniknya gimana? Ya kelihatan dari tampilan fisiknya gitu loh. Kalau dia bilang, oh kalau saya mah ya doa mah ntar aja deh, tapi saya ini cinta sama Tuhan kok. Itu udah dipertanyakan loh, seperti hal seperti itu. Atau nonton drakor 2-3 jam nggak berhenti, begitu Oh, doa iya. 2 menit berhenti, Oh iya. termasuk iya. nempelnya Dipertanyakan. Dipertanyakan. Kalau dibilang nggak nempel, entar kesalah lagi menghakimi. Gitu. Dipertanyakan. Oke, satu nempel. Nempel. Apa yang kedua? Gantian dia dulu dong. Peter, Oke, kalau aku kekristenan yang bertumbuh, kekristenan yang sehat. Ciri-ciri yang bisa dilihat oleh orang. Iya, Alkitab katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi Alkitab udah jelas berkata bahwa kekristenan kita hebat, kekristenan kita luar biasa, sehat ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena gereja ini kan bukan gereja pendeta, bukan gereja gembala, tapi gerejanya Tuhan. Kalau ini adalah gerejanya Tuhan, berarti kehendak Tuhanlah yang harus terjadi di muka bumi ini, gitu loh. Jadi harus semua diarahkan ke Tuhan. Nah, bicara kalau melakukan kehendak Tuhan, Ya. ini juga absurd. Ya. Dieter. Orang tuh punya pemahaman berbeda-beda. Kita bertiga, kita ngerti. Ya. Kehendak Tuhan, apa yang harus kita perjuangkan. Gitu. Nah, kalau buat secara umum, kamu bisa kasih nggak? Melakukan kehendak Tuhan itu seperti apa? Melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan amanatkan kepada kita. Ya, Balik lagi nih, seri yang kemarin. Amanat Balik Agung, Agung nih. Amanat Agung. Great Commission nih, balik lagi. Iya. Ya, jadi ukurannya memang benang merahnya kan itu kok, Petrus. Buah roh dan buah jiwa-jiwa itu harus ada ya? Iya. Harus ada orang-orang bertobat, harus Iya. ada orang yang terima keselamatan lewat pelayanan kita, Iya. dan buah-buah roh. Iya, jadi seharusnya maksudnya kalau kita hanya sekedar melakukan segala sesuatu, kita punya sendiri-sendiri. Kayak maksudnya orang bekerja, tujuannya adalah cari uang. Kalau kita bekerja hanya untuk sekedar cari uang, berarti kita udah tidak melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sehat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sebagai dokter, kita sebagai seorang bisnismen, kita sebagai seorang pendeta sekalipun, semuanya harus God-centered. Apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyumbang pelayanan, menyumbang gereja, Hmm. apakah itu bisa masuk dalam kategori melakukan kehendak Tuhan? Walaupun mungkin ujung-ujungnya gereja itu memenangkan banyak orang Iya, lewat apa yang sudah kita tabur. bisa iya, bisa enggak. Kalau bisa ya bisa enggak, tanya Oh, gimana? saya. Iya. Gini. Iya. Nih, begini. Karena banyak orang-orang yang sibuk, Iya. yang tapi dia punya Tapi punya hati untuk Iya, apa dia menabur hati ya. Iya, menabur. Inti satu, Amanat Agung balik lagi nih. Nih, ini kelihatannya kita nih memorinya semi terus Iya. ya. Nggak, harus klik ulang ya. Gara-gara Sam. Gara-gara Sini, kamu Sam. nih, Sam. Gara-gara Sam. Jadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi kita itu harus, tanda kutip, mendampingi orang, membentuk orang, supaya orang itu mau ikut Tuhan. Kita buat tindakan supaya orang itu diperlengkapi, supaya bisa melakukan apa yang Tuhan suruh. Karena kalau kita memperkaya diri terus, wah kita makin tajam, makin hebat. Ya bagus. Tapi intinya apa sih? Supaya kita bisa mengajar orang, orang itu sampai target bisa berjalan melakukan. Kalau ini belum, nggak bisa. Nah, uang yang datang, kita membantu uang, membantu dana, daya, semua diberikan. Tujuannya itu, supaya ada, nah ini jangan ini jelas nanti. Ada orang yang bisa berjalan. Bahayanya adalah kalau uang itu hanya sampai di sini. Jadi tidak pergi untuk membantu, membekali orang, orang itu bisa berfungsi. Sampai di sini maksudnya kita sampai di hidup kita stop. Ya, jadi kita tiap hari kita bikin acara, pembekalan buat kita semua. Kan sekarang ini banyak ya yang tampilan di YouTube ya. Orang Kristen makan rohani nih. Gitu. Tapi pertanyaan gini, setelah mantep rohaninya kenyang nih, what next? Jadi membuat sesuatu untuk hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati boleh. Ya, Tapi juga kita harus melakukan sesuatu. ingat, itu baru satu step tuh. Ya, uang kita ditaruh di sebuah tempat yang bisa menggerakkan orang lain. Betul. Jadi kalau tidak ada menggerak, kita tidak ke arah orang ini supaya orang ini bisa bergerak, ada yang salah loh. Ajarlah. Saya mengajar buat apa sih? Saya ingin yang saya ajar itu bisa bertindak
Kalau dia mau menginjil, dia mendampingi orang, dia mendoakan orang, dia mengkonsel orang, dia mampu. Tapi kalau saya memberikan ini hanya untuk saya, repot loh. Dan itu tipis loh. Dan berarti ini bukan cuma soal uang saja kan? Ya, betul. Sumber daya. Knowledge kita, kalau kita pakai hanya untuk diri kita sendiri, itu bahaya. Sehat itu berarti apa sih? Bisa Mengubah. regenerasi. Sehat nggak? Sehat. Apa ciri yang namanya, saya ini punya anjing nih. Tahu dari mana sehat? Saya cukur tuh bulunya 2 minggu. Ya. Wah, saya tahu. Tidurnya cukup, makannya cukup ini. Ya. Jadi, kelihatan bulunya. Ada pertumbuhannya kelihatan. Jadi kalau tidak ke sana, tidak ada regenerasi. Regenerasi berarti bisa bicara mengenai apa sel, segala macam. Itu kalau sampai nggak ada regenerasi, berarti ini ada yang mampet nih kekristenan. Iya. Dan salah satu penghalang orang untuk bisa melakukan kehendak Tuhan adalah ego. Jadi orang itu hidup hanya untuk mikirin dirinya sendiri. Itu musuh utama karena lawan dari God-centered, ego-centered. Makanya kenapa kita harus menyelesaikan amanat agung supaya kita hidup tidak berfokus kepada diri kita sendiri. Orang yang berfokus pada diri sendiri bisa dikatakan orang yang belum mengalami kemerdekaan sebetulnya. Iya. Belum tahu kebenaran berarti. Iya. Belum dewasa. Iya. Belum tahu kebenaran secara utuh karena kebenaran yang membuat kita merdeka. Ya. Iya. Dan orang yang hanya memikirkan diri sendiri, ya itu saya bilang belum dewasa, kekanak-kanakan. Anak-anak kan mikirin dirinya sendiri. Anak-anak nggak bisa berbagi. Anak-anak ketika berbagi, mainannya disuruh berbagi kepada orang lain, dia nangis. Ya. Itu dia. Ya. Gitu loh. Nah, itu ciri Kekristenan yang sehat. Sekarang yang sakit. Nah, ini banyak kan ya? Ya. Yang tidak melakukan yang tadi. Yang tidak. Yang tadi sehat, kalau nggak melakukan ya sakit. Jadi kita negasikan saja. Jadi yang tidak fokus ke amanat agung. Jadi Tidak mungkin menunjukkan fokus ya, buah-buah. mungkin cerita ya, anak cerita fokus. Cuma gini, saya pengen ngelihat bahwa Anda kalau bicara amanat agung, saya pengen tahu teknisnya bagaimana sih, ceritain gitu. Kayak saya kalau dulu mengkonsel orang apa, Pak saya ini bertumbuh loh Pak, saya pengen tahu teknis gimana. Ya saya berdoa, enggak. Coba doa saya mau denger gitu loh. Saya ini pengajar, jadi saya tuh pengen tahu teknis, karena banyak di kantor sekarang, anak kalau datang ngelamar gitu ya, kamu lulusan mana? Akuntansi. Bisa bikin laporan keuangan perusahaan? Bisa, Pak? Bisa. Nilainya bagus. Pak? Coba buat. Nggak bisa. Nah, sama ini. Oh iya? Puasa. Oke. Gimana caranya? Ya, saya puasa nggak makan. Iya, sebutin. Kamu bangun jam berapa? Makan terakhir jam berapa? Sebutin, saya pengen tahu. Kalau betul-betul kita melakukan amanat agung, ditanya detail, pasti bisa dong. Nah, makanya kadang-kadang, Pak nyecer banget sih. Bukan nyecer, kita pengen tahu sampai di mana. Ini juga sama, saya cerita kalau Anda bicara mengenai amanat agung, membaptis, saya pengen tahu jumlahnya berapa. Gitu ya. Parameter itu harus jelas. Harus ada untuk parameternya. mengukur sebuah Betul. pertumbuhan dong. Walaupun bukan berarti kalau meleset, berarti kamu dosa. Tidak. Ada proses. Tapi saya pengen tahu, gitu loh. Kalau namanya gerejanya atau ibadahnya tematiknya apa? Keluarga, Pak. Saya pengen tanya, 1 tahun khotbah tentang keluarga, 52 minggu berapa kali? Kalau cuma 2 kali, jangan pakai tagline itu deh. Nah, jadi Iya. yang sakit itu apa? Mungkin dia pasang itu bannernya, cuma waktu ditanya teknisnya, nggak ada itu. Jadi tidak ada buah yang bisa dinikmati oleh orang, tidak ada penginjilan, tidak ada God center. Ya, Itulah ciri-ciri kekristenan yang tidak dewasa. Iya. sakit Pak ya. Sakit atau sakit. Sakit. Nah, bagaimana dengan orang-orang dipilih join sebuah pelayanan setahun, dipilih suruh pegang sebuah pelayanan, pegang gereja, tiba-tiba naik jadi 1.000, 2.000, 3.000. Itu banyak model kayak begitu. Oh, banyak. Apakah itu termasuk sehat atau tidak? Atau sebaliknya, dikasih pegang 1.000, turun jadi 100. Apakah itu juga pasti tidak sehat? Karena banyak terjadi juga dong di mana-mana. Iya. Ya, Kalau betul. definisi semi mah Ada ya. tapi banyak. Tapi banyak. Oke, kita lihatlah pelayanan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika dia memberitakan kebenaran di Niniwe, Alkitab berkata 1 kota bertobat.
Tapi kalau kita baca itu kitab Yunus sampai habis, itu paling nggak enak endingnya kitab Yunus. Karena apa? Karena sampai habis itu kitab Yunus, Yunus nggak nangkap kehendak Tuhan. Padahal pelayanannya hebat, luar biasa. Kita lihat lagi sekarang Nabi Yeremia. Ya kan? Nabi Yeremia, dia berdoa, dia nangis di hadapan Tuhan. Itu orang Israel nggak bertobat-bertobat. Makanya kenapa Nabi Yeremia disebut Nabi nangis? Karena sampai dia sujud di hadapan Tuhan, dia nangis-nangis di hadapan Tuhan. Orang Israel nggak ada yang bertobat. Betul. Pertanyaannya, apakah Nabi Yeremia gagal? Apakah Nabi Yunus berhasil? Jadi kita nggak bisa melihat keberhasilan seseorang dari jumlah. Atau dari apa yang dia dapatkan. Walaupun kalau orang itu benar di hadapan Tuhan dan juga itu juga hasil bisa muncul dengan sendirinya. Iya. Tapi bukan satu-satunya faktor ya. Bukan. Favor Tuhan. Favor Tuhan. Nah ini kalau bicara ini banyak yang miss sebenarnya orang-orang. Berpikir bahwa kalau udah begini, oh ini disertai Tuhan. Yeah. Kalau sudah terima ini atau berdoa ini tiba-tiba terjadi, ini disertai Tuhan. Iya. Padahal itu favor. Kristen tuh harus melihat signal ya. Kita sudah berdoa, pasti dikasih tanggung jawab, pasti doa dong. Kalau yang nggak doa mah, orang hamba Tuhan, pendeta, gembala, pembina bisa memberikan, kakak pembina bisa kasih kepercayaan pada seorang untuk pegang, itu kan pasti melihat track record. Manusia nggak bisa mendalami hati. Atau pemimpinnya salah pilih. Ya bisa. Tapi kan sesalah pilih-pilihnya, ini kan orang juga orang percaya Tuhan Yesus. Yang background-nya juga Alkitab, doa juga. Salah pilih bisa. Samuel aja salah pilih. Yes. Nabi Samuel loh. Jabatannya sekelas nabi. Sekelas nabi. Samuel tuh imam, nabi, hakim loh. 3. Salah loh. Nah, jadi ya sesalah-salahnya waktu dia dipilih, Tuhan kasih urapan. Kemudian dia pasti doa lah. Tiba-tiba doa segini kok hasilnya luar biasa ya. Dia harus membaca. Ini Tuhan. Orang tuh harus bisa baca gini. Saya cuma kerjanya 1, hasilnya 10. Wah, kalau gitu, yang bener nih, Tuhan luar biasa. Saya mau kejar itu. Nah, itu yang bener kan begitu. Ada yang begini, kalau gitu bikin setengah aja. Enggak juga, ada bisa 10 juga. Atau enggak jadi 5, enggak jelek banget. Nah, respon itu penting loh. Kayak Saul. Emang Tuhan sayang sama Saul sama Daud sama enggak? Sama. Kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan pilih kasih sama. Tapi responnya Daud terhadap berkat Tuhan yang pertama, dengan respon Saul terhadap berkat Tuhan kepada Saul yang pertama, beda. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya berkembang. Ya, orang pasti kalau mata melihat perkembangan. Kan perkembangan juga pakai doa. Kan kasat mata ya. Kasat mata. Ada doa. Manajemen. Ingat. Orang bilang, kurang doa. Doa sudah, Pak. Jangan lupa. Ada faktor di muka bumi. Ini ada faktor manajemennya. Betul. Nah, kadang-kadang kita kalau orang gereja nih, begitu ngomongnya soal rohani terus, nggak betul disalahkannya rohani terus. Kan itu kan menyakiti hati tuh. Dia lupa ada faktor manajemen. Daud itu jago manajemen. Salomo jago manajemen. Nah, ini mau sekolah manajemen, pengen lagi sekolah manajemen nih, dengar ini. Tapi memanage itu penting loh. Bersama disertai Tuhan plus manajemen pinter, siap-siap. Dan ide-ide kreatif, kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Tuhan ini mau dibikin apa? Muncul ide baru. Manajemen maksud saya manajemen dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu penting juga. Gitu. Menghadapi orang, ya itu kan penting. Termasuk punya karunia yang tajam atau yang berlimpah. Itu nilai plus itu. Iya, itu booster. Nah, itu maksudnya. Itu adalah nilai plus. Betul. Bukan berarti mereka ini sedang bertumbuh ke arah yang benar. Karena banyak para nabi yang kalau misalnya tutup mata lihat malaikat gitu ya, atau doa baru berlutut sebentar udah dengar suara Tuhan. Itu banyak mereka merasa bahwa mereka terus bertumbuh. Oh iya, bertumbuh betul. Tapi kan endingnya adalah memberikan rasa bagi orang lain atau tidak. Iya, kalau nggak sampai ke sana, ya mentok udah. Kalau tidak ada jiwa-jiwa juga yang diselamatkan, yang bisa diukur. Kereta api Jakarta-Surabaya berhenti di Semarang buat apa? Makan wingko. Udah berhenti, tapi nggak ke Surabaya. Iya, itu dia. Oke. Pertanyaan terakhir. Cepat apa sekali saja? Iya, supaya penasaran. Apa saja yang bisa menghancurkan pertumbuhan seseorang, baik yang orang bisa sadari atau yang orang tidak sadari? Hal-hal yang bisa menghancurkan pertumbuhan atau yang membuat kita sakit, tidak sehat kerohanian kita, kehidupan kita. Yang umum yang bisa orang lihat atau yang tanpa orang terasa. Manusia. Ya, manusia. Jawabannya manusia. Dari faktor manusia. Manusia.
Entah orang luar, entah kita. Yang maksudnya Yang bisa menghancurkan Kristen adalah dari diri kita sendiri. Respon yang salah. Atau ada orang yang menghancurkan. Misalnya, salah pilih. Ini orang, Daud itu ketemu Saul. Perlakuan Saul kepada Daud itu udah menyimpang dari semua ajaran Tuhan itu. Daud tinggal meresponnya, mau gimana responnya nih? Udah salah nih. Kalau Daud membiarkan itu, hancur itu kerajaan. Ya. Gitu. Tapi kalau Daud kemudian juga salah bertindak, manusia kembali. Iya. Karakter yang tidak matang tentu masuk di sana dong. Ya. Yang egois, yang nggak senang lihat orang bertumbuh, yang iri hati, yang pahit, dan teman-temannya tuh sederet. Saya rasa begini ya, karena orang itu tidak memegang teguh amanat agung, tidak melebar ke sana, lahan kan sempit, kompetisinya keras. Akhirnya cari gara-gara di dalam. Nah, cari gara-gara di dalam. Kenapa? Karena lahannya sempit. Kenapa? Tidak mengembang. Kalau lahan mengembang, Nggak kepikiran buat ribut. nggak kepikir. Iya, benar. Tidak ada orang yang sedang sibuk untuk sedang alat agung, kepikiran untuk ngurusin hal-hal yang remeh-temeh. Wah, ini dajem jelek Iya. ya. Gara-gara bacang sama lemper kalau Natalan bisa berantem panitia Natal. Oh iya, betul. Karena Karena sempit. Ya hanya mencari di situ lagi diulang. iya, ketemu Diulang. orang yang sama, Iya. aktivitas yang sama, gereja yang sama, jam yang sama, 10 tahun, 20 tahun, panas di dalam. Milih yang satu pakai dasi sama batik aja bisa ribut juga. Betul. Betul, Dito. Betul. Paduan Untung suara, online ya, untuk online sekarang online ya. paduan suara yang satu bilang tangan kanan diangkat, yang lain bilang tangan kiri aja gantian. Itu bisa ribut. Bisa rame itu. Bisa rame. Iya. Dieter gimana? Ya kalau menurutku yang Yang bisa, bisa disadari atau yang tidak disadari oleh orang-orang yang bisa menghancurkan kerohanian seseorang. yang pertama adalah kalau orang itu nggak pernah belajar menaklukkan ego, itu bisa menghancurkan. Penting, Ya. penting banget ya. Ya, yang kedua, ketika kita menjadi hamba uang, itu yang bisa menghancurkan. Ego dan hamba uang. Iya, karena Alkitab kan dengan jelas berkata dalam Yakobus 3 ayat 16 ya, bahwa segala kejahatan, kekacauan akan terjadi ketika kita berpikir untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Jadi di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Makanya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan, belajar hari ini untuk menaklukkan kepentingan diri kita sendiri supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Dan itu susah banget loh Dieter. Seumur hidup tuh. Yes. Seumur Iya, hidup. seumur hidup, Betul, iya. seumur hidup. Iya. Tiba-tiba ingat ini nih. Kita kan banyak melayani orang ya. Ya. Jemaat atau orang lain yang datang kepada kita. Sering dong dengar orang bilang, saya mau bertumbuh, saya udah baca Alkitab, saya udah doa. Kok tidak ada pertumbuhan di dalam saya? Sering dengar kayak gitu ya? Kita ketemu kasus-kasus kayak begitu. Kenapa sih kira-kira? Itu orang kayaknya katanya udah berjuang, pengen maju, pengen berubah, jatuh bangun terus. Memasukkan yang bagus ke dalam harus bersamaan dengan mengeluarkan yang buruk dari dalam keluar. Waduh, ya. Ini yang tadi. Iya, ego ya. inside out. Iya. Iya, harus. Karena kalau yang ini yang bagus masuk terus, tapi yang buruk merasa bahwa yang buruk di dalam ini bisa ditutupi, di cover oleh yang bagus tadi. Ini terlalu sempit tuh di dalam. Akibatnya apa? Ada pergulatan batin dalam hidup. Iya. Tapi pada prakteknya kan juga ada orang-orang misalnya yang dia satu anggap terlibat perzinahan gitu ya, atau ada dosa yang lain begitu. Untuk bisa lepas dari situ kan juga nggak gampang. Iya, makanya banyak orang begini. Saya ini ada satu cerita. Ini orang ikut acara HMC. Gitu. Gambar diri, luka batin, semua dia ikut semuanya. Begitu acara ditantang, dia hilang, pergi. Dia tahu yang harus bagaimana, dia ingin masukkan semua. Jadi dari awal dia dengar, Dia masukkan semua, tapi begitu waktunya untuk confess atau Iya. ambil keputusan, Eksekusi, ya dia pergi. Karena dia berharap semua ilmu yang dia dapat ini bisa menjadi modal resep masak untuk dia bagaimana nanti mengeluarkan yang buruk. Nah, masalah ego apa sih? Ada yang bisa begitu. Kan kita ini mendengar firman Tuhan untuk mengolah dalam hati, memasak sebuah resep untuk mengeluarkan yang buruk kan. Tapi ada berapa hal yang kita perlu untuk merendahkan hati, ego kita tadi direndahkan, untuk minta bantuan orang lain. Nah, ini yang juga harus ada. Yang makanya tadi disebutkan komunitas koinonia itu. Iya.
Makanya perlu menemukan komunitas atau bapak rohani atau Ya. pembimbing yang akan menjaga kita, Yang bisa mendampingi kita. mengambil center, melihat sisi-sisi mana yang sedang Ya. Kalau Gelap. sendirian kayaknya susah ya. bisa, tapi kan mungkin tadi ego. Aku bisa lihat semua kok. Lah itu egonya muncul lagi dong. Itu udah tanda pertama nggak bakal ada perubahan. Ya, betul. Itu dia. Yang masih sendiri, belum menemukan bapak rohani atau komunitas, hubungi mereka berdua. Enggak ke sana juga ya? Mereka berdua. Peter, terakhir nih, Dit. Sebelum kita tutup. Iya, memang apa namanya susah ya kalau yang paling gampang begini kok. Ngajar Tuhan baik kepada orang itu gampang. Ngajar Tuhan bisa melakukan mujizat itu gampang. Tapi yang susah adalah ngajar orang bahwa Tuhan itu tinggal di dalam hidupnya. Itu yang susah. Untuk percaya bahwa Tuhan tinggal. Ada di dalam kehidupannya. Di dalam dia, Christ in you, the hope of glory. Iya kan? Karena kalau kita memiliki sebuah cara pandang bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, wah kita akan jadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Kalau Kristusnya ada di dalam kehidupan kita, berarti karakternya ada di dalam kita. Kebaikannya, kesabarannya. Makanya kenapa ada begitu banyak orang sukar untuk mengampuni? Karena nggak pernah menempatkan Kristus di dalam kehidupannya. Itu dia. Dan saya setuju juga bahwa untuk orang bertumbuh, seseorang itu perlu orang lain. Iya kan? Setuju banget. Setuju Peter. banget. Setuju banget. Iya kan? Makanya Paulus berkata, Mantap ya. Iya. karena Paulus berkata begini, ya di dalam Galatia, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi." Jadi karena anak-anak rohaninya ini, Paulus pelayanan tuh sampai menderita. Ya, tujuannya untuk apa? Sampai rupa Kristus nyata di dalam kamu. Jadi ukuran keberhasilan pelayanan kita bukan ketika kita melihat orang yang kita layani, bisnisnya jadi hebat, dia jadi kaya, punya keluarga yang luar biasa, tapi kita bisa melihat ada nggak karakter Kristus nyata dalam kehidupannya. Itu dia. Kita bisa sambil kesimpulan bahwa kekristenan yang bertumbuh atau yang sehat, satu, tidak ditentukan oleh posisi yang didapat, tidak ditentukan oleh materi yang diperoleh, tapi ditentukan oleh bertumbuh ke arah Kristus atau Yesus menjadi pusat atau tidak, dan apakah orang lain bisa menikmati buah yang keluar dari kehidupan kita, pertama ya. Yang kedua, apa yang bisa menghancurkan kekristenan seseorang atau kerohanian seseorang, itu adalah sesuatu yang tidak pernah mau kita lepaskan atau mencoba hal yang di luar, itu mengubah apa yang di dalam kita. Bukan kita memulai dari yang di dalam untuk mengubah apa yang di luar. Di mana posisi Anda sekarang? Dan buat yang masih sendirian, come on, di masa-masa pandemi ini, temukan komunitas yang engkau suka, cari bapak rohanimu, submit, ikuti apa yang dia ajarkan. Dan kami bertiga percaya, pada waktu nempel ke sesuatu yang benar, selain kepada Tuhan Yesus, Anda dinaungi, engkau punya bapak rohani, engkau digambalakan dengan benar, pertumbuhan akan datang dengan sendirinya. Sampai jumpa di pembicaraan selanjutnya. Shalom. God bless you. Shalom.